Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya di channel Kalibur 1. Saya Kak Sabto ingin menjelaskan tentang sejarah Pramuka di Indonesia. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda suka berkarya. Anggota Pramuka mempunyai metode untuk berkarya, yaitu melalui pengalaman kode kehormatan Pramuka, belajar dengan cara melakukan atau praktek, belajar secara berkelompok, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka, dan sistem tanda kecakapan yang wajib dimiliki oleh anggota Pramuka. Di Pramuka juga mempunyai tujuan, yaitu bentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur, perkembangan fisik, mental, dan spiritual. Apakah kamu tahu tentang sejarah Pramuka di Indonesia? Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak Belanda mendirikan organisasi kepanduan di Bandung pada tahun 1923 dan di Jakarta pada tahun 1926. Pada tahun kemerdekaan Indonesia, tepatnya sebulan sesudah proklamasi, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesepakatan Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji sakti. Lalu, pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93 Bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang berkaitan, yaitu yang pertama, pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa itu kemudian disebutkan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut Hari Permulaan Tahun Kerja. Dan yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia ini dengan ikhlas meleburkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat, pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1061. Yang kelima, selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus 1961, pula dilangsungkan Defil Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka di Indonesia kepada halayak semua orang. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Cukup sekian materi tentang sejarah singkat Pramuka di Indonesia. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.